Pandemi COVID-19 masih berdampak terhadap pertumbuhan premi asuransi yang terkontraksi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, dalam jumpa pers secara virtual Senin 2 November 2020. Di industri asuransi tercatat penghimpunan premi sebesar 17,8 triliun, di mana asuransi jiwa sebesar 11,6 triliun, dan asuransi umum dan reasuransi sebesar 6,2 triliun. Pertumbuhan premi asuransi umum dan reasuransi masih terkontraksi, yakni sebesar 3,25%, di mana Agustus kemarin sebesar minus 0,2%. Sedangkan premi asuransi jiwa juga masih mengalami kontraksi sebesar 11,39%, di mana Agustus kemarin minus 9,3%. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK, Rizwinandi, mengatakan pihaknya kini tengah menyiapkan SE tentang PAID untuk asuransi umum. Dia sampaikan pula perkembangan masalah Wana Arta Life. Terkait dengan SE penyusunan produk asuransi, itu memang sekarang sedang dalam proses. Nah, produk asuransi yang dimaksud itu adalah produk asuransi PAID, atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Nah, kita memang secara POJK ini sudah lama diterbitkan untuk bisa menjual PAID di asuransi umum, tetapi SE-nya yang belum. Nah, kami terkait dengan investasi ini betul-betul perlu sangat hati-hati, ya, karena gimana pun juga PAID ini adalah menghimpun dana masyarakat melalui premi, dan di antara premi itu selain untuk proteksi juga ada uang yang diinvestasikan. Nah, perlu diketahui banyak sekali case yang terjadi, pemahaman dari sisi pembeli polis itu tidak terlalu menguasai terkait dengan investasi ini, karena memang investasi ini yang terbesar dilakukan adalah menggunakan instrumen pasar modal. Nah, untuk itu kita perlu beberapa perbaikan di dalam SE kita, sekaligus juga bukan hanya untuk asuransi umum, tetapi juga untuk asuransi jiwa yang sudah berjalan saat ini. Nah, sehingga kita lebih memperdalam baik dari sisi pengaturan kepada perusahaan asuransinya yang akan menjual, itu diantaranya mengenai modalnya, kemudian mengenai kesiapan infrastruktur, termasuk harus punya aktuaris, kemudian harus punya wakil manajer investasi, kemudian bagaimana rencana mereka menginvestasikannya, infrastrukturnya, terkait juga bagaimana memberikan laporan kepada para pemegang polis dan bagaimana melakukan penjualannya. Juga yang lebih penting adalah bahwa ada usul yang dibuat di sini yang masih perlu dilakukan diskusi yang masih berulang, bahwa kita akan membatasi siapa yang bisa membeli asuransi PAID ini, ya, karena memang asuransi PAID ini kaitannya dengan investasi, sedangkan asuransi itu kan lebih besar diproteksi seharusnya, gitu loh. Nah, ini yang memang menyebabkan kita masih perlu pendalaman mengenai SE ini. Apabila ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan oleh tim disepakati, tentu lebih cepat disepakati, akan lebih cepat kita bisa terbitkan aturannya. Jadi ini kita betul-betul menyesuaikan dengan keadaan yang ada di negara kita, bagaimana pemahaman daripada pembeli polis ini terhadap kaitannya dengan investasi. Itu satu. Yang kedua, yang terkait dengan Wana Arta. Untuk Wana Arta, kita sudah ada beberapa kali diskusi, tapi memang kekuatan daripada pemegang saham ini kelihatannya mereka masih belum bisa kasih respon bagaimana dia akan melakukan penambahan modal. Dan juga di sisi lain ini kan proses hukum juga sedang berlaku, jadi kita tentu di OJK juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Secara umum industri asuransi kita masih tetap berjalan tumbuh, yang dibuktikan dengan kemampuan menghimpun premi sampai dengan 17,8 triliun untuk posisi saat ini. Asuransi jiwa 11,6 triliun dan asuransi umum serta reasuransi 6,2 triliun.
Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Tirta bahwa pembukaan polis itu juga cukup banyak selama masa inklusi ini. Jadi juga kita yakini memang masih tetap bertumbuh. Yang lain yang kita lakukan juga seperti sama-sama diketahui di di informasi yang beredar bahwa memang untuk asuransi jiwa sebagai kontributor utama kontribusi dalam penghimpunan premi ini produk daripada PAID atau unit link ini memang masih memegang dominasi. Nah, untuk itu kita juga memberikan dukungan bagaimana supaya dalam situasi pandemi ini mereka kita keluarkan aturan pengembangan daripada POJK kita terkait saluran distribusi bahwa mereka boleh melakukan penjualan dengan secara virtual. Aturannya itu adalah harus melakukan tatap muka fisik. Tapi dalam kondisi sekarang ini kita memberikan kesempatan untuk melakukan penjualan secara virtual. Namun demikian penjualan secara virtual ini juga harus memenuhi beberapa syarat, terutama kaitannya dengan kapasitas IT yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Baik dalam hal penghimpunan data-datanya, kemudian catatan data-datanya, juga kemudian yang terpenting juga adalah bagaimana dalam saat proses penjualan itu bisa terrecord dengan baik sehingga bisa memitigasi dispute pemahaman oleh para pemegang polis, calon pemegang polis yang membeli polis di dalam situasi pandemi saat ini melalui virtual meeting. Nah, ini yang memang menjadi perhatian dan kita bahwa yang diberikan kesempatan itu yang telah kita bisa setelah kita evaluasi kemampuan daripada infrastruktur IT-nya. Karena ini memang harus mulai dari agennya, peralatan yang digunakan sampai dengan recording di back office dari masing-masing perusahaan asuransi yang akan mengimplementasikan penjualan produk secara virtual. Yang lain yang juga dapat kita sampaikan bahwa industri ini masih baik adalah RBC untuk asuransi jiwa itu 507,1% per September dan RBC untuk asuransi umum dan reasuransi itu adalah 324,9%. Ini dua-duanya masih di atas threshold yang 120%. Di samping itu, kondisi lain yang juga bisa jadi acuan kita adalah bagaimana mereka mengelola investasi yang berasal dari dana-dana pembayaran premi yang dihimpun dari para pemegang polisnya.